Perjalanan Makrifat Sunan Kalijaga hingga mendapat makam wali. Sunan Kalijaga dengan nama asli Raden Syahid, beliau merupakan putra seorang tumenggung namun tidak berkeinginan mewarisi kekuasaan ayahandanya, beliau malah memilih jalannya sendiri dengan mendedikasikan dirinya dalam perkembangan Islam di Tanah Jawa, yang pada akhirnya membawa beliau menjadi salah satu dari 9 wali. Dalam perjalanan hidupnya, Sunan Kalijaga berguru dengan Sunan Bonang, seseorang yang mempunyai ilmu yang tinggi. Ia harus bersunyi diri di desa Benang. Kehebatan Sunan Kalijaga tidak lepas dari berbagai zikir makrifat dari sang guru yaitu Sunan Bonang, di mana beliau memberikan bekal yang luar biasa kepada muridnya. Untuk mendapatkan hakikat kehidupan, Raden Syahid harus melewati proses-proses seperti menunggu pohon gurda yang berada di tengah hutan belantara, bertapa atau bertafakur di tepi sungai dan menjalankan laku seperti kijang. Saat menjalani laku di tengah hutan belantara, tempat tumbuhnya pohon gurda, maka Sunan Kalijaga tidak boleh meninggalkan tempat tersebut selama 1 tahun. Lalu, Sunan Kalijaga disuruh ngaluat, yaitu menanam pohon gardu tersebut yang berada di tengah hutan tepatnya di dalam Goa Sorowati Panceng, Tuban. Setelah setahun mulut goa tersebut yang mulanya ditutup dengan batu, kemudian dibongkar oleh Sunan Bonang. Selanjutnya Sunan Kalijaga melaksanakan topo atau tafakur di tepi sungai dan tidak boleh tidur ataupun makan selama setahun. Lalu Sunan Kalijaga ditinggal oleh Sunan Bonang ke Makkah. Setelah sudah genap setahun, Sunan Kalijaga ditengok dan ditemui oleh Sunan Bonang yang masih saja bertapa. Kemudian, Sunan Bonang berkata kepada Sunan Kalijaga, "Wahai muridku, sudahilah tafakurmu, mulai sekarang kamu sudah menjadi wali dan berjuluk dengan nama Sunan Kalijaga. Kamu diangkat sebagai wali penutup." Maksudnya adalah melengkapi anggota wali Songo yang saat itu jumlahnya kurang 1 wali. Tugasmu ikut menyiarkan agama Islam dan perbaikilah ketidakaturan yang ada. Agama itu tata krama, kesopanan untuk kemuliaan Tuhan yang Maha Mengetahui. Kamu harus berpegang kepada syariat Islam, serta segala ketentuan iman hidayah. Hidayah itu dari Tuhan yang Maha Agung, yang sangat besar keanugerahannya. Keanugerahan Tuhan, meliputi dan menimbulkan keluhuran budi. Adapun kekuasaannya menumbuhkan kekuatan yang luar biasa dan keberanian serta meliputi segala kebutuhan perang. Yang demikian itu tidak lain adalah anugerah yang besar, paling utama dari segala yang utama. Keutamaannya ibarat bayi, siapapun ingin memelihara, yang mencukupi bayi, menguasai pula terhadap dirimu. Tapi kamu tidak punya hak untuk menentukan, karena kamu ini juga yang menentukan adalah Tuhan yang Maha Agung. Karena itu mantapkanlah hatimu dalam pasrah diri padanya. Setelah Sunan Bonang menyampaikan wejangannya untuk Sunan Kalijaga, beliau pun meninggalkan tempat itu. Sunan Kalijaga juga berterima kasih kepada Sunan Bonang atas semua nasihat yang ia berikan. Lalu selanjutnya, Sunan Kalijaga masuk ke hutan belantara untuk menjalankan proses selanjutnya, yaitu laku kijang. Sunan Kalijaga menjalankan laku kijang selama 1 tahun, ia berbaur dengan kijang menjangan. Segala gerak yang dilakukan oleh kijang maka Sunan Kalijaga menirunya, kecuali bila ingin tidur baru seperti manusia biasa. Jika beliau ingin pergi mencari makan, maka beliau mengikuti caranya seperti anak kijang. Bila ada manusia yang mengetahuinya, para kijang itu pun berlari dengan kencang. Begitupun dengan Sunan Kalijaga, beliau mengikuti cara lari anak kijang tersebut. Setelah cukup setahun, Sunan Kalijaga tetap menjalani laku kijang, bahkan menjalaninya itu lebih dari yang ditetapkan. Ketika Sunan Bonang bermaksud untuk sholat ke Makkah, dalam sekejap mata Sunan Bonang sudah sampai di hutan tersebut. Sesampainya di dalam hutan, Sunan Bonang bermaksud untuk memberitahu kepada Sunan Kalijaga bahwa proses menjalani laku kijangnya telah selesai. Tetapi saat Sunan Bonang melihat Sunan Kalijaga, ia masih dalam proses tersebut. Ketika Sunan Bonang mendekatinya, ternyata Sunan Kalijaga malah berlari kencang. Karena Sunan Kalijaga masih karam dalam proses lelaku kijang, beliau berkata, "Wali wadah pun aku tak peduli memanaskan hati kau kijang,
Bagiku memegang angin yang lebih lembut saja tidak pernah lolos, yang kasar akan lebih mudah ditangkap, mustahil akan gagal. Kalau tidak berhasil sekali ini, lebih baik aku tidak usah jadi manusia, lebih pantas kalau jadi binatang saja. Sunan Bonang pun mengikuti kemana Sunan Kalijaga berlari. Lalu ia melemparkan nasi satu kepal ke punggungnya Sunan Kalijaga. Ia pun berlari agak lambat, kedua kalinya Sunan Bonang melemparkan ke arah lambungnya. Lalu Sunan Kalijaga jatuh terduduk dan ketiga kalinya Sunan Bonang melemparkan nasi tersebut barulah Sunan Kalijaga ingat dan sadar. Ia pun langsung berbakti kepada Sunan Bonang. Ia berlutut hormat dengan mencium kaki Sunan Bonang. Sunan Bonang berkata, "Jebeng Ruhanira, yen siro nyuwun wikan, kang sifat hidayatullah, munggah kajia, mering makah margo suci. Anbamila toya zam-zam mering makah, ia banyu kang suci, sarta ngalap barkah, kanjeng Nabi panutan." Artinya, anakku ketahuilah olehmu, bila kau ingin mendapatkan kepandaian, yang bersifat hidayatullah, naiklah haji, menuju Makkah dengan hati tulus suci. Ambillah air zam-zam ke Makkah, itu adalah air yang suci, serta sekaligus mengharapkan berkah syafaat Kanjeng Nabi Muhammad yang menjadi suri tauladan manusia. Sunan Kalijaga berbakti, mencium kaki gurunya dan mohon diri untuk melaksanakan tugas yaitu segera menuju Makkah. Dari situ kemudian, Sunan Kalijaga naik haji dan bertemu dengan Nabi Khidir atau Pupuh Durma. Saat Sunan Kalijaga ingin ke Makkah, ia harus melewati hutan, naik gunung, turun jurang, tebing yang didakinya, melintasi jurang dan tanjakan. Seketika Sunan Kalijaga linglung, bingung, karena kesulitan untuk menempuh jalan yang terhalang oleh samudera, seperti yang dikisahkan dalam suluk linglung. Lalu, beliau terdiam sejenak di tepi samudera tersebut dan beliau melihat ada seseorang yang mendekatinya yaitu Sang Mahyuningrat atau Nabi Khidir. Sang Mahyuningrat memberitahu segala cara perjalanan yang dialami oleh Sunan Kalijaga dengan sejuta keprihatinan karena ingin memperoleh iman hidayah tersebut. Berbagai cara jalan yang ditempuh oleh Sunan Kalijaga, namun itu hasilnya mustahil dapat menemukan iman hidayah tersebut dengan sekejap mata, kecuali kalau ia mendapatkan keanugerahan Allah yang hak. Kemudian, Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanannya. Ternyata ia sudah melewati lautan yang luas dengan cara berenang dan ia tidak memperdulikan nasib jiwanya sendiri. Semakin lama akhirnya Sunan Kalijaga sampai di tengah samudera, ia pun terus mengikuti jalan untuk mencapai pada hakikat yang tertinggi dari Allah. Selama di perjalanan, ia kehabisan tenaga tetapi ia tetap berusaha untuk mempertahankan dirinya. Inilah pengorbanan dan ketekunan serta keyakinan sang salik. Di saat Sunan Kalijaga dalam keadaan yang kehabisan tenaga itu, ia tiba-tiba melihat seseorang yang sedang berjalan di atas air dengan tenang, yang tidak diketahui dari mana datangnya. Seketika itu pula, Sunan Kalijaga sudah dapat duduk tenang berada di atas air tersebut walaupun dalam keadaan bingung. Lalu, orang tersebut mendekati Sunan Kalijaga dan ternyata beliau adalah Nabi Khidir alaihi salam. Lalu beliau berkata, "Cucuku, di sini ini banyak bahayanya, kalau tidak mati-matian berani bertaruh nyawa, tentu tidak mungkin sampai di sini. Di tempat ini segalanya tidak ada yang dapat diharapkan hasilnya. Mengandalkan pikiranmu saja masih belum apa-apa, biarpun kamu tidak takut mati. Kutegaskan sekali lagi, di sini kau tidak mungkin mendapatkan apa yang kau maksudkan." Kemudian yang terakhir, Nabi Khidir alaihissalam memberi wejangan kepada Sunan Kalijaga atau Pupuh dan Danggula tentang iman hidayah hakikat kehidupan. Nabi Khidir memberitahu caranya agar mendapatkan iman hidayah tersebut. Beliau menjelaskan kepada Sunan Kalijaga awal pertama untuk mendapatkan petunjuk tersebut, ia harus masuk ke dalam tubuhnya yang melalui telinga. Setelah masuk Sunan Kalijaga melihat ada 4 warna cahaya yaitu hitam, merah, kuning, dan putih. Merah adalah nafsu yang tidak baik dan mudah emosi dalam mencapai tujuan. Itulah hati yang sudah jernih akan tertutup dengan nafsu ini.
Kuning adalah menghalangi timbulnya pemikiran yang baik. Kecuali, putih adalah membuat hati serta suci yang penuh kedamaian. Penjelasan bab ini ada di video sebelumnya. Kemudian, Nabi Khidir alaihissalam mengajarkan kepada Sunan Kalijaga bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah sumber kebahagiaan dan kedamaian melalui rasa yang ada di dalam batin. Hakikat rasa ini merupakan kemampuan untuk merasakan kehadirat Allah Rabbul Zalil. Demikianlah perjalanan panjang dan berliku Kanjeng Sunan Kalijaga sampai ke Makom Waliullah. Kisah ini dihimpun dari berbagai sumber, semoga bermanfaat. Insya Allah, kita lanjutkan di ulasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.